Bagaimana Pak kalau sholat fajar? Ini gede banget sholat fajar teh pahalanya. Gedean 2 rakaat daripada kekayaan yang disinari oleh matahari. Mau pajero-kah, mau apakah, semuanya. Karena kita mau ngantor jauh. Ini belum waktunya subuh. Sholat duluan sholat fajar. Maaf, belum sah. Dan sholat fajar mah udah beres adzan. Kalau belum masuk waktunya adzan, tahajud. Bagaimana itu gedenya Pak? Kita ini jangan suka mengikuti kehendak nafsu atau keinginan. Ikuti dulu peraturan. Ikuti dulu peraturan. Jadi belum waktu subuh berarti sholat tahajud. Walaupun 2 rakaat, walaupun 4 rakaat. Kalau udah masuk sholat subuh baru sholat fajar. Udah beres sholat fajar baru sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afhamna bi ulumil ulama'i rasyihin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa aqimus shalah wa atuz zakah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba 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 liman amana bi walau lam yarani. Al-hadis. Yang sangat saya hormat Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, yaitu Bapak Haji Burhanuddin sekeluarga. Mudah-mudahan selalu ada dalam pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat saya hormat Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Taufik sekeluarga. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus yang telah memberitahu kepada saya Bapak Nurlian Torok, dan juga para orang tua, para huzat, para calon hujaj, para hajah dan calon hajah yang sangat saya hormat. Juga yang saya hormat jamaah dari jauh baik dari Saktiga atau sekitarnya, yaitu Bapak Haji Solihin dan juga Bapak Haji Bazar yang saya hormat. Mudah-mudahan ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jamaah mudah-mudahan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa aparat setempat, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT beserta jajarannya, mudah-mudahan ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita diberi untung, kita diberi kemenangan pada saat ini. Satu, bisa sholat subuh berjamaah. Ini nikmat bukan main ini, nggak bisa diukur dengan uang Pak. Punya uang 10 juta, punya uang 20 juta, keuntungan sehari seminggu, lalu ditaruhkan supaya bisa sholat berjamaah. Belum tentu, belum tentu. Ini adalah anugerah dari Allah, ini adalah pertolongan dari Allah. Sebab menurut hakikat, orang yang bisa sholat fajar 2 rakaat lebih hebat daripada kekayaan yang disinari oleh matahari. Ya, kita baru punya mobil mewah aja bangganya bukan main, syukurnya bukan main, merasa diberi anugerah oleh Allah. Padahal ada yang lebih hebat, yaitu sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu disebut sholat fajar. Itu isi dunia itu. Lebih hebat, lebih hebat 2 rakaat daripada isi dunia ini.
Lah isi dunia tuh banyak, gunung menghasilkan uang triliunan, miliaran. Kenapa? Dari gunung itu hasil pasir, hasil batu, itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat 2 rakaat. Makanya bapak-bapak beruntunglah yang bisa melaksanakan sholat fajar disempurnakan dengan sholat berjamaah subuh. Siapa yang sholat subuh berjamaah, itu hak Allah, tanggung jawab Allah yang menjamin keselamatannya. Amin ya rabbal. Ini hadis semuanya ini. Makanya kita ini alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Orang lain nanya istri apalagi, alhamdulillah dari tadi. Emang punya duit? Kalau bini kan lain urusannya, duit dia apa duit? Bapak dari tadi alhamdulillah emang punya duit? Emang dapat untung usaha? Bukan itu. Ada keuntungan yang tak terhingga nilainya. Bisa ibadah, bisa sehat, bisa ibadah. Apalagi sekarang ini bulan Rabiul Awal. Bulan apa? Bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dengan adanya bulan Rabiul Awal dilahirkannya baginda Nabi, subhanallah, jadi terang kemana-mana keilmuan, terang. Makanya di kalimat sanjungan pada Nabi, anta samsun anta badrun, gitu kan, nurun fauqa nuri, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya. Di zaman jahiliyah gak ada bulan nerangin dunia. Di zaman jahiliyah gak ada langit, ada matahari, tapi matahari cuma menimbulkan panas dan menghasilkan buah-buahan. Tetapi cahaya Nabi, itu loh, cahaya Nabi bisa menjadi orang pintar dari alam gelap gulita. Gelap gulita ini tamsil karena kebodohan. Lahirlah Nabi, manusia jadi pintar, manusia jadi makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Siapa aku dan siapa yang menciptakan aku, itu kan. Jadi arafa nafsah. Sebaliknya, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal diri maka kenal Tuhan diri. Tanya terus, itu siapa yang memberi penjelasan itu? Enggak ada lagi kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, beruntung sekali dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, banyak sekali keistimewaan dan hikmah diutusnya baginda Nabi, keuntungan diutusnya baginda Nabi, sampai puncaknya hadis qudsi, laulaka lama khalaqtu aflak. Kalau enggak diciptakan baginda maka tidak akan ada seluruh makhluk, tidak ada masjid at-taqwa, tidak ada masjid jamaah at-taqwa, dan tidak ada taklim pada subuh. Ya, bagaimana ada taklim kalau enggak ada dari muaraknya? Kalau tidak ada dari sumber mata airnya, bagaimana ada solokan? Bagaimana air kemana-mana? Ini ada di sini taklim, ada ilmu, muaraknya dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang mengatakan bid'ah maulid, yang tidak setuju dengan maulid, gak usah dijawab, gak usah dilayanin. Cuman kali-kali mah ajak ke tempat maulid, dia gak bakal kenal, dia gak bakal nyalahin maulid. Kenapa? Sebab di dalam maulid itu ternyata yang dibaca Quran, yang dibaca hadis juga mengamalkan isi Al-Quran dan hadis. Bahkan dia tetap bakal ngomong maulid gak boleh, padahal dia itu habis melaksanakan apa? Maulid.
Semacam orang nggak kenal, saya pengen ketemu Bapak Anu, padahal tadi udah duduk bareng sama siapa, kenal nama nggak tahu wajah. Orang memudahkan mengatakan maulid itu bid'ah karena belum pernah tahu isinya maulid, gitu kan? Tidak pernah tahu isinya maulid. Di dalam maulid itu baca Quran, baca hadis, menjelaskan amar ma'ruf nahi mungkar, misi dan visi agama. Untuk apa ini agama? Untuk memberi kemudahan umat, dan agama ini untuk mempersatukan umat. Maka orang yang kenal isi maulid tidak akan mudah mengatakan maulid bid'ah, dolalah. Kalau bid'ah apa? Iya bid'ah. Lah bagaimana mungkin ada acara maulid Nabi? Nabi dulu belum lahir. Coba, ini bukan bid'ah, dolalah. Andai kata kalau terjadi iya ada, dulu bingung orang. Masa iya? Semacam dari zaman dulu Nabi sebelum lahir atau Nabi baru seminggu sebulan lahir ada syariat akikah, mikir otak. Pak Nabi itu baru seminggu baru sebulan dilahirkan, masa iya udah nerima wahyu, masa iya udah dakwah, kan gitu. Otak bertanya, lalu timbul pertanyaan, kalau Nabi yang mengakikahinya siapa? Ketika Nabi lahir, siapa yang mengakikahi Nabi? Nggak ada. Tapi kan dengar-dengar dipotongin otak ketika Nabi lahir, yaitu pamannya saking gembira punya keponakan laki-laki, maka dipotongin otak. Tapi bukan akikah, syariatnya itu belum dijelaskan karena Nabi jadi baru lahir. Nah, ada dalam kitab lain, dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ternyata Nabi mengakikahkan sendiri, ya, mengakikahkan sendiri. Terus Nabi mengakikahkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tuh. Bahkan kalau dilihat dari segi keturunan dari putri Siti Khadijah, itu nggak dengar, belum ketemu keterangan. Bahkan Siti Fatimah mungkin belum syariat itu. Tapi yang populer Rasulullah mengakikahkan An Hasan wa Husain. Lihat. Nah, kita secara urutan baginda Nabi diakikah apa, diutus nabinya usia berapa? 40 kan? Berarti Rasulullah udah punya Siti Fatimah. Nikahnya Rasulullah itu usia berapa? 25. Ke Siti Khadijah usia berapa? 40. Nah, itu Siti Fatimah radhiyallahu anha itu dari siapa? Dari Siti Khadijah. Subhanallah. Makanya urutan. Bapak-bapak jamaah, ini bicara begini ini tidak ada tujuan kecuali yang mengingat, mengagungkan, memuliakan bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, baca hadis, emang hadis Nabi. Baca Quran, emang Quran diwahyukan ke Nabi. Nah, kalau nggak ada Nabi mah kita ini nggak bakalan bisa baca Quran, nggak bakal ada hafid, nggak ada hafidoh, nggak ada qori. Ya apa yang mau dibaca? Nggak ada diberi. Makanya semuanya itu Nabi loh. Muaranya dari siapa? Nabi. Nabi dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Baca Quran, connect. Ya Allah. Masuk ke masjid, connect. Kalau nggak ada Nabi mah nggak ada masjid. Baca Quran, iya, kalau nggak ada Nabi mah kita nggak bakal kenal Quran. Coba. Nih kalau di taklim nih, di bab ilmu, di keilmuan, saya pernah diberi pengertian, diberi pengajaran tanpa dalil, tanpa hadis. Ajak ke kebun sama orang tua. Kata orang tua, ini kalau bukan kasih sayang engkong kamu nggak bakalan punya kebun ini.
Apa maksudnya ini? Dah, diam dulu. Ajak ke sawah. Kata bapak, kalau bukan keapikan engkong kamu, kalau engkong kamu boros, kalau engkong kamu gak sayang keturunan, gak bakalan kamu punya sawah. Ya, ajak lagi main ke rumah engkong. Ya, engkongnya udah gak ada. Masuk, rumah siapa ini, Pak? Rumah engkong. Mandi isi sama adik-adiknya. Bilang, kalau enggak engkong siap-siap sebelum meninggal memperhatikan anak yang ada, dia bahkan punya rumah. Saya merenung apa yang maksudnya. Ternyata kita ini harus ada berbalik syukur. Kita bisa dewasa begini sebabnya perjuangan orang tua. Bapak punya harta, punya kekayaan, kalau boleh diberi orang tua itu hasil kasih sayang siapa? Orang tua. Nah kalau orang tua nggak sayang maka anak gak mikirin anak, dah dipakai poya-poya diboros-borosin, dihabisin. Lah dia yang nyari, dia yang miliki, berhak dia ngabisin. Tapi nggak begitu, ingat ke anak, ingat keturunan. Jadi apa baliknya kita? Bersyukur. Apa tanda syukur kita kepada orang tua? Ngedoain dan memperpanjang pahala supaya terus-terusan ngalir. Nah sekarang kita bisa itu, bisa ini sebab siapa? Baginda. Ya maka sholawat dan berusaha sekuat tenaga mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan berusaha sekuat tenaga nerusin tablignya, nerusin dakwahnya. Apa tablignya? Menyampaikan. Menyampaikan, caranya beda. Sekupnya ada yang hanya di keluarga, hanya di lingkungan tetangga, hanya dalam negara. Ada juga yang sampai keluar negara dakwah itu silahkan. Tapi nggak ada tujuan kecuali cari ridho Allah, cari rahmat Allah, dan meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adain maulid, ya, madain maulid sama. Kali ini dengan cara maulid, dengan beli maulid, orang mendapat hidayah, ngerti isi-isi baginda, ngerti apa yang dibawa oleh baginda. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, yuk kita bahas tentang fikih, ilmu fikih ya. Fikih juga dari Rasul itu. Cara Rasul mandi, cara Rasul wudu. Pernah Rasul wudu bareng sama Ummu Salamah. Pernah Rasul mandi bareng Siti Aisyah. Itu teh untuk dicatat para sahabat lalu dijadikan ilmu. Sholat Rasul pernah dilihatin terus oleh sahabat sehingga menjadi pola tolak ukur, barometer. Dalam satu hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi artinya mah sholatnya kamu kayak sholatnya aku. Itu kan secara irtinya mah sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Lempeng bahasa, sholatlah kamu seperti sholat aku. Gitu. Yang namanya al-musabah wal musabah beh hidayakin nukson, antara yang menyerupai dengan yang diserupai sampai kapanpun gak bakal sama. Sholat kita dengan sholat Nabi sampai kapanpun gak bakal ya, gak bakalan sama. Nah, cuman kalau mirip-mirip ya, rukunya mah iya ruku kayak ruku Nabi, tapi di saat ruku kalau Nabi bulat ke siapa? Ke Allah. Kalau kita mikirin apa baik, apalagi le sujud lama, sujud kirain teh khusyuk ya, baca subhanallah ala 11 kali, tahu-tahu mah nginget-nginget cicilan keberapa ini lagi sujud nginget-nginget. Coba itu manusiawi ya. Manusiawi. Allahu Akbar. Nah bapak-bapak jamaah rahimakumullah, ya kita jarah dulu ke ahli kubur. Mudah-mudahan
almarhumah orang tua kita, turunan kita, guru-guru kita mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan juga para sesepuh, bini sepuh, para pejuang terdahulu yang udah mendahului kita, semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita doakan orang tua kita semuanya. Sebutkan nama ibu kita, nama bapak kita, turunan kita. Kalau bisa dibayangkan wajahnya. Duh, Pak, kalau bukan bimbingan orang tua, mana mungkin kita bisa gede begini. Apalagi orang tua itu sepanjang jalanan kasih sayangnya. Lalu sampai saat ini belum bisa bakti ke orang tua. Tapi ada kesempatan untuk ngedoa, mendoakan orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang penuh rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al ma qara'nahu min ummil Qur'an ila arwahi susun al-kubur innal muslimin wal mu'minin. Quluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan dengan barokah umul kita, barokah taklim, kita ini semuanya menjalani hidup. Kita sebenarnya lagi punya lelakon, Pak. Beda-beda permasalahan yang dijalani kita, beda-beda kebingungan kita, beda-beda urusan kita. Tapi ingat, beda masalah, beda urusan, tapi satu yang memberi masalah dan yang memberi urusan. Siapa? Allah. Kita diciptakan begini, profesi begini, urusannya begini, kesulitannya begini, PR-nya begini, beda sama teman kita. Tapi yakin Allah yang memberi semuanya, dan Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan. Makanya kita ini selalu momen-momen yang pas, di tempat yang diijabah, waktu yang diijabah, kita jangan lewatkan. Mudah-mudahan di saat taklim ini, asbab taklim ini, barokahnya umul kita, kesulitan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maisah kita mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita jadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita diharmoniskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penyakit yang ada di badan kita masing-masing dengan barokah taklim, barokah umul kitab, barokah Rabiul Awal, mudah-mudahan penyakit kita cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawaita liridho illah wastukulla matlub wa murad wa maqsud liqada'i hajatina min amri dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas masalah sholat.
sholat. Sudah kita mah yang standar bagi kita dan juga tidak ada alasan bagi kita untuk mengakui tidak mampu sholat. Maka sholat ini standar. Bahkan yang paling pertama ditanya di hadapan Allah apa? Sholat. Awalu ma yuhasabu amalul abdi yaumal qiyamah as-sholat. Faidah sholahat sholahat sayru amali. Paling pertama ditanya amal seseorang di hadapan Allah adalah sholat. Kalau sholatnya lancar, sholatnya benar, sesuai dengan rukun, sesuai dengan syarat, maka amal yang lain pun bakal lancar. Cuman yang jadi masalah sampai saat ini bab sholat belum selesai. Terus apakah bisa diandalkan sholat kita di hadapan Allah supaya kita selamat? Insya Allah, kan tadi kita udah dijelaskan. Kalau sholatnya lancar, yang lain pun insya Allah lancar. Yang menjadi pikiran kita ini belum nyampe ilmu sholat, belum selesai, belum terkuasai ilmu sholat ini. Jadi apa tuh jadi harapan kita di hadapan Allah? Sedekah, orang hidup murah mari pas-pasan. Akhlak, ya kadang-kadang akhlak buat angin-anginan. Kalau ingat pun dengan akhlak ajaran agama baru ada sopan santun. Kalau nggak ada, apalagi Nabi kan diutusnya untuk apa? Menyempurnakan akhlak, menyempurnakan akhlak. Kalau nggak bahas akhlak melebar, bahas akhlak dalam keluarga. Adik harus hormat kepada kakak, adik harus hormat kepada empok. Sebab walaupun bagaimana itu empok pernah gendong kita, pernah ngomong kita, pernah diompolin sama kita. Kalau kita mah belum tentu, belum tentu kita gendong kakak, gendong empok. Tapi kalau empok udah barang pasti gendong kita. Dan juga capek empok atau abang kita, anak yang paling pertama bisa saja itu diberi beban oleh orang tuanya nyari nafkah, abang kita, empok kita ngemomong kita. Tuh kenapa ada bahasa harus hormatilah kakak yang tertua, kakak atau kakak yang tua. Itu akhlak banyak semuanya. Hargailah orang tua, hargailah orang lama, ya. Jangan mentang-mentang ini lupa ke orang yang lama, sebab walaupun apapun gak bakalan ada asbabnya begitu. Itu akhlak. Makanya kalau ngebahas akhlak sampai di dalam acara maulid pun kadang-kadang suka keseleo, akhlak lupa. Loh gimana Pak? Hai, hati-hati. Tidak sedikit panitia sibuk, pengurus masjid sibuk mempersiapkan maulid, undang kiai kondang dari jauh tuh ini. Guru yang tiap minggu, tiap bulan, tiap hari ngajar nggak dipikirin, bahkan lupa tidak diundang. Kira-kira punya akhlak nggak? Makanya coba dengar lihat di Buya Yahya dengerin. Sangat tidak punya akhlak. Celaka itu kaum kalau guru dari mana-mana, kiai penceramah dari mana-mana diagung-agung, dimuliakan, guru yang selalu memberi ilmu tiap saat dicuekin. Punya akhlak gak? Nah kalau ada apa-apa mesti guru yang biasa yang dekat. Kalau ada apa-apa, bahkan kalau guru yang jauh kagak datang, ya ketempuhan yang mana? Yang dekat. Akhlak itu hati-hati. Sampai ngalamin guru lupa nggak diundang, astagfirullahaladzim. Memang guru kan ada 4, ada 5. Ya kalau udah diundang mah hadir atau tidak itu hak dia, tapi kita gugur dosa. Tapi secara adab, secara akhlak, siapapun beritahu, ajak, undang. Jangan meleset dari akhlak, jangan meleset dari adab. Begitu tepat kami maulid, semuanya senang, meriah ya. Ada guru yang nyelekit di hatinya. Astagfirullahaladzim, ilmuku belum nyampe ke dalam hatinya. Penyampaianku sia-sia bagi dia, nggak nyampe, nggak nerap itu ilmu.
Akhlaknya kemana? Itu akhlak. Hati-hati. Kan kalau ngundang mau kiai kondang sangat diagung-agung, dimuliakan. Guru yang sehari-hari mah ya ada kan giliran logistik pun kadang-kadang kebagian, kadang-kadang enggak. Astagfirullahaladzim. Sama muliakan. Sama muliakan. Itu akhlak. Sebab enggak bisa besar begini kalau enggak ada yang begitu. Enggak akan meriah dan pestanya atau kemeriahannya, syiarnya kalau enggak dititi, ditata dari yang dekat dulu. Kalau yang jauh mah cuma selewat. Cuma yang selewat, maka yang dekat tuh. Maka pantas al-aqrab aula minal ba'id. Yang dekat lebih utama daripada yang jauh. Bahkan saudara yang terdekat adalah siapa? Tetangga. Rumah bapak kebakaran, ya blok. Orang Tambun bawa ember. Mau kemana? Mau ada kebakaran di GP, kagak bakalan. Paling buat di WA doang. Tahu pun di WA nggak bakal nyamperin ke sini. Tetap kayak yang duluan nolong bawa ember mah untuk nyiram api siapa? Tetangga. Maka dosa besar kepada tetangga kalau kita berbuat dosa. Ada dua dicontoh. Sampai ada dalam kitab apa? Kita ini jinah sama orang beda kampung dan jinah sama tetangga. Itu sama-sama jinah, hukumnya sama-sama haram. Tapi kalau dosanya lipat-lipat gedean sama tetangga. Kenapa? Tetangga itu aturannya harusnya dijaga, dilindungi sama kita. Kalau kita mampu, ini malah dinodai. Pak, bagaimana kalau tetangganya beda agama, beda akidah? Apa kita harus berbuat baik? Berbuat baik mah jangankan ke manusia, ke binatang pun baik. Coba dalam kitab Sulam Taufik ilmu tasawuf gimana? Membakar binatang, membunuh dengan api itu termasuk maksiat. Gitu kan? Terus lagi kalau menyembelih hewan jangan pisaunya yang mana? Yang kodol. Harus pisau yang itu akhlak. Kita berbuat baik kepada orang beda agama dapat nilai menurut Allah, dapat pahala dari Allah. Nah, cuman ingat kebaikannya kebaikan dari segi apa? Dari segi akidah atau dari segi sosial. Kalau sosial silahkan, kalau akidah hati-hati. Baru-baru kita yang tidak dapat apa-apa, wahyu kagak, ilham enggak, apa enggak, Nabi aja yang selalu dijaga, dimaksum dapat wahyu. Nabi dilarang untuk ada toleransi dalam akidah. Kan sekarang nih umat Islam lagi dijebak, harus toleransi boleh di dalam kehidupan, di dalam maisha, dalam ekonomi, dalam budaya toleran. Tapi kalau dalam akidah maaf. Makanya turun surat kuliah ayuhal la a'budu mata. Itu teh menentang tentang toleran akidah. Coba sekarang Allahu Akbar udah 2 kali dirubah syiar Islam, keagungan Islam. Tahun baru Islam digeser, Rabiul Awal digeser. Ini toleran wae diam. Sami'na wae wa ata'na. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tuh hati-hati. Hati-hati. Di dalam kehidupan ini kita hanya sekedar menjalankan, mengajak, membuka peluang, menginformasikan dari kitab, dari apa. Adapun yang menginformasikan belum tentu benar, udah pasti. Yang baca kitab pasti benar, belum tentu. Kiai Ustadz ceramah darinya tentang aqimus sholat wa atu zakah baru 1 ayat
aqimus sholah, dia sholat suka, tapi waktu zakahnya enggak karena miskin. Enggak kan? Belum tentu, tapi penyampaian mah tetap penyampaian. Tapi Pak bingung kita, nyampaikan haji kita belum haji. Ya, kalau penyampaian mah itu mah bukan dari pengalaman tapi dari ilmu. Lihatnya dengan kitab, memang teori dengan praktek sangat beda, tapi paling tidak ada gambaran. Ada gambaran. Jangan mengaku menyampaikan bahwa kita udah bisa mengamalkan, udah segalanya, belum tentu. Ustadz nerangin tentang ayat poligami, tapi satu pun nggak ada yang poligami. Wah percuma jadi ustadz. Bagaimana ceritanya? Kalau Quran mah pangkihuma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruwa fa in hitum alata dilupa wa hida. Ayatnya mah Ustadz mah apa, tapi prakteknya kagak bisa. Terus gimana itu termasuk ingkar sunnah Nabi? Enggak punya istri dua. Siapa? Semenjak kenal ayat itu siapapun pasti menginginkan melaksanakan sunnah Nabi, tapi kemampuan terbatas. Udah niatnya udah dapat pahala ya, tapi cuma niatnya doang, tapi bini hatu dah kemampuan dalam fitnahnya nanti. Buat apa melaksanakan sunnah Rasul malah menggugurkan kewajiban? Ya kayak itu loh, harus dibulak balik. Kalau mampu ya monggo, emang dibolehkan oleh agama kok. Justru Allah juga maha tahu keinginan manusia, udah punya ini pengen punya ono, makanya oleh Allah diizinkan mau sulasa warubah, mau 2 mau 3 mau 4 silahkan. Cuman yang bahaya itu dia itu melarang, mengingkari ayat itu murtad. Kata ibu-ibu, saya mau demi Allah, saya paling benci dalam agama cuma satu, apa? Ayat poligami. Saya benci banget. Istighfar lagi, syahadat lagi. Murtad itu, murtad. Kenapa? Karena tentang ayat. Boro-boro satu ayat, satu kalimat, satu huruf aja nggak diterima ini Quran dari Allah, murtad. Saya mau percaya itu ajaran Allah, tapi yang saya nggak percaya kepenjenengan. Boro-boro punya bini 2, atu aja saya jadi korban terus. Boleh ngomong gitu mah? Boleh. Saya ke Allah mau percaya Quran, percaya benar Quran, tapi yang saya nggak percaya panjenengan Pak. Ya boro-boro 2, atu aja saya hidup bingung. Nah itu mah benar ya. Istri nggak dosa, nggak salah. Tapi kalau ngomong begitu, saya dibawa miskin siap, saya dibawa capek siap, ridho ikhlas. Tapi kalau suami sampai nikah lagi, saya naudzubillah min dzalik, kagak ridho, kagak ikhlas, dan saya nggak percaya itu dari Allah. Astagfirullahaladzim. Itu bisa jadi murtad. Jadi rembet ke masalah itu. Kenapa? Karena menyangkut sunnah, menyangkut akhlak. Ma bu'astu illa liutami makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak kita terhadap orang tua, bagaimana kita akhlak terhadap guru, subhanallah ya. Nah sekarang masuk dalam sholat. Kemarin tahu ba'da maghrib, tahu sholat ba'da subuh nih, udah masuk ke ranah rukun sholat. Jadi rukun sholat sama dengan dalam kitab Kasifat Najah itu Sapinah, rukun sholatnya 17. Yang pertama nih niat, yang kedua itu takbiratul ihram, yang ketiga berdiri. Maka di kitab Bajuri mah rukun sholatnya 13. Di kitab apa lagi 14. Kenapa ini 17? Ya ini mending 17, tapi kalau di kitab
apa namanya pikul Islam Madinatu ada berapa, beda-beda. Buat Imam Syafi'i 43, Imam Maliki 35, Imam Hanafi hampir 60 penjelasannya. Nah ini masalah rukun kedua itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu syaratnya ilmunya ada 21. Coba. Jadi makin dibuka makin melebar. Kan tadi rukun salatnya 17. Satu nih niat. Pembahasan niat ada 3. Ada niat ketika salat wajib, ada niat ketika salat sunat sababi, ada niat ketika salat sunat mutlak. Tuh jadi 3 tuh dari 1. Nah sekarang takbiratul ihram yang kedua. Takbiratul ihram itu syaratnya ada 21. Yang pertama iqamah habat dan intisab fil fardhi. Terjadinya takbiratul ihram itu ketika udah tegak berdiri. Sampai di itu Pak di Tanwirul Qulub bab fikihnya tahrik jami'ul badan batilun. Gerak-gerak ketika sholat batal walau bigoiri taghyiri qadam, walaupun tidak berubah telapak kakinya. Gini. Contohnya kita sholat di dengan gini nih, kalau gini ngadep kiblat apa kakinya sono ngalo sono ngit, ada yang begini sholat. Tuh coba fikihnya dari mana, madhabnya kita apa? Kalau sholat begini, yang jelas. Nah kita mah sholat begini jelas. Dari kitab Tolahyar, dari Bajuri, dari mana lagi? Dari dari Tutolibin, dari Tanwirul Qulub. Nah ada lagi yang menjadikan dalam Tanwirul Qulub. Kalau sholat tahrikul badan jami'an, menggerakkan badan keseluruhan, walaupun telapak kakinya tetap nggak gerak, batal sholatnya. Contohnya gini, sholat terlalu rempet, gini. Otomatis kalau sebentar sih bisa tenang, tapi kalau lama itu goyah terus, atau begini kakinya sama tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Badannya apa? Ya, bahkan keseluruhannya ada telapak kaki yang gak pindah, batal sholatnya. Itu ada dalam kitab Tanwirul Qulub, silahkan dibuka. Bagaimana Pak kalau yang edeng? Tahu edeng? Edek gini kakinya nggak mau diem nih, itu mah penyakit Pak. Kalau orang Sunda meliuniun, gini lagi saat begini, karena itu mah penyakit, antepin deh, antepin. Ada kan orang kebiasaan gitu, ambil ngobrol, sambil ngerokok, sambil apa, kakinya gini deh, itu mah penyakit Pak. Ada, nggak tua nggak muda, emang udah biasanya begitu. Nah itu kalau bisa mah jangan dideketin, takut nular. Ya, orang was-was dalam sholat itu kadang-kadang nular Pak. Kita ngebentak, kita ngegebrak supaya dia sembuh malah kita yang kena. Coba kalau kena penyakit was-was itu kesiksa sholatnya gitu. Berapa kali dia Allahu lagi, Allah, balik lagi, Allahu Akbar. Di hatinya ada lagi, kayaknya niat belum nyangkut, diulang lagi. Allahu Akbar. Imam udah ruku masih takbir diulang balik. Itu namanya was-was. Alladzi waswisu fi sudurin nas minajin. Makanya kalau kita mau ada tanda-tanda penyakit begitu, udah lewat. Hanya Allah yang Maha tahu dalam hati ya. Udah pas atau tidak hanya Allah yang Maha tahu. Kenapa? Takut kena penyakit itu. Suka ada. Saya pernah lihat nenek-nenek wudhu, nenek-nenek terlalu tua belum sih. Itu sampai basah. Udah berapa kali Bu wudhu
udah 6 kali. Kenapa? Ada rasa was-was, perasaan dari pantat ada yang keluar, perasaan ada yang keluar angin, ada perasaan ada anggota wudhu yang belum kesentuh air, wudhu lagi, wudhu sampai basah. Itu kena was-was, kena penyakit apa? Was-was. Awas tuh, jangan iseng atau ngeledek dia, ngalakin dia, atau gimana, khawatir ada nular. Masih nularan itu daripada kopi. Bagian kopinya udah hilang insya Allah ya, insya Allah, amin. Dengan adanya bulan Rabiul Awal itu COVID mudah-mudahan hilang, amin ya robbal alamin. Jadi syarat takbiratul ihram satu, harus tegak dulu berdirinya, jangan sambil jalan takbir. Yang kedua harus ketika menghadap kiblat. Yang ketiga dibarengi niat Allahu Akbar, itu di dalam hati nih niat. Makanya syarat takbiratul ihram ada berapa? Ada 21. Wa dukhulil waqti, dan masuk waktu. Litakbiratil faraid, untuk sholat yang wajib. Wa nafli al muaqqati, dan sholat sunat yang di waktu-waktu. Kita sholat sunat qobla duhur tapi belum masuk duhur, sah nggak? Enggak, karena belum apa? Belum masuk duhur. Kalau kita masuk ke masjid, niatnya sholat tahiyatul masjid ya. Kalau udah beres Pak sholat tahiyatul masjid, apalagi sholat apa ke hajat ke, sholat mutlak ke, jangan sholat sunat qobla duhri, sebab belum masuk duhur. Kalau udah masuk duhur, monggo sholat sunat qobla duhri, sebelum sholat ini silakan. Jadi waduhulil waqti litakbiratil faraid wa naflil muaqqati. Syarat takbiratul ihram itu masuk waktu, ketika takbiratul sholat wajib, dan ketika takbiratul ihram sholat sunat yang di waktu muaqqatah semacam rawatib lagi, sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah. Bagaimana Pak kalau sholat fajar? Ini gede banget sholat fajar teh, pahalanya gedean 2 rakaat daripada kekayaan yang disinari oleh matahari. Mau pajero kah, mau apakah, semuanya. Karena kita mau ngantor jauh, ini belum waktunya subuh, sholat duluan sholat fajar. Maaf, belum sah. Dan sholat fajar mah udah beres adzan. Kalau belum masuk waktunya adzan, tahajud. Bagaimana itu gedenya Pak? Kita ini jangan suka mengikuti kehendak nafsu atau keinginan. Ikuti dulu peraturan. Ikuti dulu peraturan. Jadi belum waktu subuh berarti sholat tahajud. Walaupun 2 rakaat, walaupun 4 rakaat. Kalau udah masuk sholat subuh, baru sholat fajar. Udah beres sholat fajar, baru sholat subuh. Silakan, ada yang bertanya nggak? Silakan, bebas ya, bebas. Kalau ada yang bertanya silakan. Kenapa? As-su'al miftahul ilmi. Pertanyaan itu merupakan kuncinya ilmu. Yang nanya satu, yang paham semuanya. Silahkan. Kalau di dalam hati itu tidak sah sholatnya, harus ada suara. Coba ingatkan dulu waktu ngaji di pesantren, ngaji nahu, lapad kan itu takbir teh lafdzul jalalah, lapad Allah dan lapad akbar, makanya lafdzul jalalah lapad. Apa definisi lapad? Kalau di ilmu nahu beda dengan ilmu alfiah ya. Lahu al
kalamu huwa labdul murokabul mufidu bil wadi. Syarat kalam teh ada 4. Satu apa? Lapan, murokab, mufid, wado. Nah, definisi lapan apa? As-sautul musta'milu ala hurufil hijaiyah, suara yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi kalau ditulis mah bukan lapan, kalau diucapkan lapan. Jadi batal. Ini kompak loh seluruh madhab. Kalau enggak mengeluarkan suara baca takbir, batal. Mulut doang kayak mujair. Jadi harus keluar apa? Allahu Akbar. Nah, itu kadarnya. Kalau jadi imam harus kenceng, biar makmum yang belakang deng. Tapi kalau dewekan, yang penting kuping dewek deng. Itu serak basah silakan, yang penting kuping ini dasar katanya wa ayusmi anapsah, bisa mendengar diri sendiri. Itu syarat mutlak, harus bisa dengar. Walaupun cuma herosnya bismillahirrahmanirrahim dan lain-lainnya silakan. Jadi harus bisa ini rukun kaulinya harus dibaca. Fatihah jangan cuma dalam hati. Takbir jangan di mana? Di dalam harus diucapkan. Itu rukun kauli. Kecuali kalau bukan rukun, cuman nilainya di situ aula, afdol, ya boleh saja. Tapi kalau rukun nggak bisa, hanya di dalam hati. Sebab rukun itu ada rukun fi'li, ada rukun kauli, ada rukun kolbi. Rukun fi'li gerakan, rukun kauli bacaan, rukun kolbi ya kalau yang di hati mah nih cukup, nggak usah dibaca gitu, nggak baca usolli fardhu. Ada yang juga ujug-ujug Allahu Akbar. Kok bapak nggak kedengaran niat? Udah di hati. Emang boleh? Lah emang tempat niat mah di hati. Wa mahallu al qalb, tempatnya niat di mana? Cuman wayusanu atalapudu, sunat ngucapkan nih, boleh ngucap musolli, itu dapat pahala. Enggak ngucap musolli, ujung-ujung Allahu Akbar, tapi isinya Allahu Akbar, di hati itu nih niat sah. Sah. Jadi status niat itu harus di dalam hati, tapi boleh diucapkan dulu supaya memancing hati refleks mengucapkan niat. Cukup. Shadaqallahul adzim. Allahumma shalli bil awaina wal akhirin. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.